Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Charles Yanturi di channel YouTube ini. Bagaimana kabarnya teman-teman? Saya berharap semuanya sehat-sehat dan luar biasa ya. Nah teman-teman, hari ini saya mau share satu token yang sangat menarik, tapi ini untuk long term ya teman-teman, untuk long term, yaitu token Bumun ya, Bumun. Nah jadi teman-teman, info ini sangat penting dan ini teman-teman, kalau teman-teman dengar isu-isu atau berita-berita yang hot belakangan ini berkaitan dengan yang namanya green economy ya. Ini dia. Ini adalah token buat green economy teman-teman ya. Nah, pertama-tama coba kita pelajari dulu ya, apa sih yang dimaksud dengan green economy itu. Nah, di sini saya sudah siapkan ya teman-teman. Green economy kalau kita googling kita dapat pengertiannya di sini nih. Nah, ini coba teman-teman kita copy, paste, kasih masuk di Google Translate. Kira-kira seperti ini. Green economy atau ekonomi hijau didefinisikan sebagai ekonomi yang rendah karbon, teman-teman. Efisien sumber daya dan inklusif secara sosial. Lingkungan PBB mempromosikan jalur pembangunan yang memahami modal alam sebagai aset ekonomi penting dan sumber manfaat publik, terutama bagi masyarakat miskin yang mata pencariannya tergantung pada sumber daya alam. Jadi maksudnya teman-teman begini, contoh kalau misalnya teman-teman tahu yang namanya batu bara ya, batu bara kalau misalnya udah biasa main saham itu langsung tahu. Batu bara ini kan untuk pembangkit listrik tenaga uap ya teman-teman. Nah, misalnya seperti Indonesia ini kan salah satu eksportir batu bara yang cukup besar, seperti untuk Cina, ke India, ya Asia Tenggara, seperti itu. Nah, si batu bara ini ya sebagai bahan bakar untuk pembangkit listrik tenaga uap. Nah, masalahnya limbah pembangkit listrik tenaga uap ini ya, itu karbon atau CO2 itu di udara itu sangat pekat sekali, sehingga berpotensi membuat pencemaran udara yang luar biasa, termasuk sampai hujan asam. Jadi C atau karbon ya, kalau di kimia rumus kimianya atau unsurnya itu C. Nah, jadi tujuan daripada si Bumun ini adalah bagaimana membuat ekonomi itu menjadi green ekonomi supaya rendah gitu yang namanya polusinya, kira-kira begitu ya teman-teman. Nah, ini alamat websitenya ya teman-teman, bumun.io ya. Ini alamat website yang resminya, seperti ini tampilannya. Ini cukup elegan juga sih ini. Nah, ini kalau teman-teman perhatikan, ini sudah listing di CoinMarketCap. Nah, CoinMarketCap nanti kita bisa lihat ya. Kita siapkan dulu. Ini di CoinGecko juga sudah diaudit sama Certik juga. Kira-kira begitu ya teman-teman. Nah, saya mau kasih tahu dulu tentang jumlah holdernya. Kalau kita lihat teman-teman, ini jumlah holdernya sudah 15.700-an. Ini udah cukup banyak loh teman-teman. Kemudian secara tokenomik dia jumlah tokennya itu adalah 1 kuadriliun ya. 1 kuadriliun, tetapi sudah di burn itu sebanyak ini nih, 345 triliun sekian-sekian. Ya, yang masih circulating itu 654 sekian-sekian. Ini kalau nggak salah ini Juli kemarin ya launchingnya teman-teman, Juli kemarin. Nah, jadi setiap kali teman-teman belanja ini otomatis dia burning, kira-kira seperti itu. Kemudian yang mereka lakukan itu 3 ya teman-teman. Yang pertama adalah garbage mining. Garbage mining ini jadi ngurusin sampah ya. Bagaimana supaya sampah itu bisa didaur ulang dan menghasilkan nilai ekonomi, kira-kira seperti itu ya teman-teman, dengan menggunakan token Bumun tentunya. Kemudian adalah solar, panel solar energi ya. Nah, ini tadi yang saya bilang ya. Jadi bagaimana supaya pelan-pelan mungkin ya industri PLTU, pembangkit listrik tenaga uap, yang tadinya bahan bakarnya ya atau bahan bakunya adalah batu bara yang memang tinggi sekali polusinya, ini pelan-pelan bergeser ke panel solar energi. Jadi energi listrik tenaga surya ya, kira-kira seperti itu teman-teman. Nah, ini ke sana kira-kira arahnya. Baru masalah karbon ya, carbon reduction. Jadi mereka punya visi, salah satunya adalah jobnya untuk membuat suatu proyek ekonomi yang karbonnya rendah ya, berkadar karbon rendah, kira-kira seperti itu. Nah, ini tokenomiknya ya teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan ini
40% total supply ini di warehouse, kemudian liquidity ini kalau nggak salah di lock 2 tahun ya kalau nggak salah ini. Nah, liquidity poolnya di lock 2 tahun. Kemudian ini di developer, ini yang dijual 40%, yang udah di-burn 24% ya. Kira-kira seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian ini roadmap-nya kalau teman-teman lihat. Jadi seperti yang tadi saya sudah bilang, tanggal 5 Juni ya ternyata. Tanggal 5 Juni Blue Moon ini launching. 5 Juni kemarin 2021. Jadi ini baru 5 bulan ya. Nah, kemudian sudah di-burn 24% dalam 5 bulan. Kira-kira seperti itu ya teman-teman. Jadi ini bagi teman-teman yang kurang comfort yang short term ya. Ini boleh ya disimpan, dibeli, disimpan untuk jangka panjang. Ini karena ini proyeknya jangka panjang teman-teman. Kalau teman-teman lihat ini kan Agustus 2021 ini listing di beberapa exchange yang top seperti itu. Baru kemudian Oktober ini expand team, garbage mining drop location, dan seterusnya ya. Ini tahun depan seperti ini, seperti itu ya teman-teman. Nah, ini jangka panjang ya. Kalau teman-teman bersabar mungkin menunggunya sampai ya hold sampai 1 tahun ke depan lah. Tapi ini hasilnya memuaskan kok ya teman-teman. Coba kita lihat dulu dari docsbluemoon.io-nya, kira-kira seperti itu ya. Nah, ini purpose-nya coba kita baca dulu ini 2 paragraf ini ya teman-teman. Kita kasih masuk di sini. Coba kita lihat, Blue Moon adalah token eco living ya, yang mengurangi dampak ekologis negatif dan meningkatkan kesehatan lingkungan dengan menerapkan beberapa kegiatan kampanye hijau yang tergabung dalam teknologi dan bisnis. Sampai saat ini masih banyak orang yang tidak peduli dengan dampak negatif dari kebiasaan manusia dan aktivitas industri terhadap lingkungan. Namun kebanyakan dari mereka hanya melihat dari segi bisnis, dan itu hanya bom waktu yang akan menghantam kita suatu hari nanti. Kira-kira seperti itu. Jadi token Blue Moon ini sangat terbeban dengan yang namanya bagaimana ekonomi hijau supaya nggak terlalu tercemar ya udara kita ini teman-teman. Teman-teman tahu nggak di dunia ini sekarang hampir 8 miliar loh manusia. Nah, ini pabrik-pabrik segala macam ini kan butuh listriknya rata-rata pakai batu bara, pencemaran, belum lagi dari kendaraan bermotor dan seterusnya. Nah, teman-teman kalau ikutin perkembangan, mobil pun kan ini mulai masuk ke mobil listrik ya teman-teman. Jadi karena banyak badan atau negara yang udah mulai sangat peduli dengan yang namanya pencemaran udara, akhirnya mereka mulai mengkampanyekan atau mulai jor-joran mempublikasi yang namanya green economy atau ekonomi hijau ya teman-teman. Kira-kira seperti itu. Nah, ini adalah link untuk docsbluemoon.io. Teman-teman bisa lihat ini alamatnya ya, docs.bluemoon.io. teman-teman nanti bisa pelajarin sendiri. Oke. Kemudian coba kita lihat lagi sebentar, saya lihat dulu ya ini ya. Nih misalnya ini apa ini? Ini white papernya kalau nggak salah ya. Ini beberapa executive summary ya about Blue Moon, tadi saya sudah jelaskan. Kemudian Blue Moon is utility token. Nah, utilitas dari token Blue Moon ini, nah ini yang penting juga ini teman-teman. Nah, utilitas token itu untuk apa? Network donation pooling ya, untuk donasi jaringan. Kemudian reward untuk program ekonomi hijau. Kemudian ini untuk green proyeknya. Jadi utility-nya banyak ya teman-teman. Nah, ini tadi saya bilang apa yang mereka lakukan adalah garbage mining seperti ini, nanti teman-teman bisa lihat. Kemudian panel solar, kemudian karbon ya, minimizing karbon seperti itu. Nah, kemudian ini tokenomics-nya, kemudian ini fase-fasenya seperti itu teman-teman. Ini kalau teman-teman lihat di Pocoin ya teman-teman, coba kita lihat ke sini dulu. Yang pertama coba kita lihat mengenai masalah harganya. Nah, kalau saya sih secara pribadi saya masuknya di sini nih. Ini yang saya tunjuk ini ya teman-teman. Ini dari sejak tanggal 22 September saya udah masuk, turun lagi saya ambil, turun lagi saya ambil. Nah, ini ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat ini saya udah ambil. Jadi saya tidak suruh-suruh orang, tapi saya sendiri tidak buat. Ini ya, saya ambil. Saya lagi nunggu ini teman-teman, ini kalau teman-teman lihat, saya lagi nunggu kapan nih kalau misalnya turun lagi, saya mau ambil lagi ini teman-teman. Ya,
Karena saya suka untuk token-token yang jangka panjang begini, tapi ya di luar dugaan, kita simpen, kita lupakan, nanti meledak, terbang sendiri ini teman-teman. Terbang. Kalau teman-teman lihat tadi kan itu launchingnya tanggal 5 Juni ya. Ini nih paling tinggi all time high-nya ini tanggal 14 Agustus teman-teman. Begitu dia launching, ini tanggal 14-nya udah terbang. Nah, kemudian yang saya mau ingatkan juga teman-teman, Blue Moon ini presale-nya sampai tanggal 1 Desember ya. Jadi ini masih presale teman-teman. Nah, kalau setelah itu mungkin kemungkinan besar ya, dimana-mana kita lihat setelah presale kan token rata-rata terbang ya. Rata-rata terbang. Jadi bagi teman-teman yang masih mau beli atau simpan barang Blue Moon ini, teman-teman bisa cicil dari sekarang ya teman-teman. Seperti itu. Ini masih sangat murah banget. Kalau teman-teman lihat ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mungkin 8 atau 9 ya. Di belakang koma, jadi masih sangat murah sebetulnya. Saya sudah akumulasi, coba kita lihat dulu dari wallet saya ini. Kalau tidak salah 50 miliar ya, 50 miliar token Blue Moon. Nah, coba kita lihat biar ada barang bukti ya teman-teman. Coba kita perhatikan. Wait. Nah ini nih, saya sudah beli ya, ini teman-teman. Blue Moon 1, 2, ya 55,95 miliar token Blue Moon ya teman-teman. Jadi bukan hanya ngomong doang ya. Nah ini nanti saya rencana mau tambah lagi. Kemudian tadi kita lagi lihat di CMC ya, Coin Market Cap. Coba kita ketik di sini Blue Moon ya teman-teman. Blue Moon. Nah ini dia. Nih ternyata dia sudah listing di CMC ya, dengan rankingnya adalah 4.232 ya. Harganya sekarang adalah 0,0000777. Wah ini angka cantik ini teman-teman. Jadi berdoa berharap mudah-mudahan tahun depan ya bisa kill 50 ya. Kalau kill 50 berarti kan 100.000 kali. Nah kalau teman-teman invest sekarang katakan 10 dolar misalnya, katakan invest 10 dolar ya kali 100.000, wah sudah 1 juta dolar itu teman-teman. Nah berdoa ya, mudah-mudahan. Ini kalau misalnya kita lihat ini dari segi capnya ini aja ya luar biasa. Ini bisnisnya real teman-teman. Nah saya sukanya adalah salah satu token yang seperti ini ya, yang model-modelnya memang ada jobnya ya, sudah bekerja, developernya sementara bekerja, bukan hanya janji. Nah, kalau teman-teman lihat ya, misalnya ada token-token teman-teman mau lihat yang masih rencana, nanti kita mau bikin ini, rencananya ke depan ini, visinya ini, nanti mau bikin ini, masih janji semua teman-teman. Belum ada real projectnya. Jadi salah satu cara saya bermain kripto ini adalah cara mengurangi resiko ya, memanajemen resiko adalah dengan melihat proyeknya udah jalan belum. Itu sih ya. Kalau udah jalan ya sedikit lebih inilah ya, lebih tenang gitu. Kalau baru rencana, waduh, ya kita terlalu spekulatif ya. Boleh sih, teman-teman bisa-bisa aja main spekulasi begitu ya. Misalnya 10 dolar. Saya juga kadang-kadang kalau lagi ada waktu yang cukup ya di rumah, ya 10-15 dolar lah ya, 100-200 ribu. Kita coba bermain kalau memang mampu ya berspekulasi, kuat juga jantungnya. Ya, misalnya begitu beli di harga terendah, ya kan, masuk 100 ribu, 200 ribu, ya, terbang 100%, habis itu kabur. Itu juga boleh, nggak masalah ya. Ya tuh. Yang penting kan halal ya teman-teman. Nah kita lihat coba market cap-nya si Blue Moon ini 1, 2, 3. Ini sudah berapa ini? 41,8 miliar. Lumayan ya teman-teman, lumayan ya. Ini pasti akan meningkat terus kok. Kalau kita lihat year to date-nya, grafiknya, coba kita lihat dulu ya. Seperti itu. Nah, ini tadi yang saya tunjukkan kan ya. Jadi yang tertingginya itu pernah di 0,0004315. Itu harganya. 0,000. Jadi 30 ya, 30. Sekarang ini kan 40 ya, 40. Ini kalau kill 40 atau 50 ini mantep ini teman-teman. Ya, seperti itu. Ini jadi masih lagi ada di harga bawah. Kalau saya sih, saya lagi standby-kan dana untuk ya kalau dia bisa di sini nih terendah ini nih 0,000
Nah, seperti itu. Ini saya pasti ambil lagi di sini nanti rencananya saya. Oke, teman-teman, ini teman-teman juga bisa baca di CMC seperti itu. Ini beberapa keterangan-keterangan yang lain. Saya sudah ngomong bisnisnya, kemudian teman-teman bisa beli di PancakeSwap, bisa juga di Lbank. Tapi kalau di Lbank ini confidence-nya lagi low ya, lagi rendah. Mendingan teman-teman beli di PancakeSwap ya, di PancakeSwap. Jadi bagi teman-teman yang masih baru, belilah di PancakeSwap. Ini alamatnya pancakeswap.finance. Seperti itu ya. pancakeswap.finance. Nih saya kasih tunjuk cara belinya. Kemudian teman-teman bisa taruh di sini ya. Ini Bumun kan? Saya kan lagi buat Bumun nih di sini. Ini kan tokennya Bumun namanya. Nah, ini ada smart kontraknya teman-teman. Di link ini. Kemudian teman-teman bisa pilih exchange ya, PancakeSwap pilih exchange. Seperti itu. Nah, teman-teman bisa copy paste ini smart kontraknya taruh di sini. Kira-kira seperti itu. Ini lagi loading ya. Nah, seperti itu. Nah, saya udah ada ya di sini. Nah, ini dia Bumunnya. Nah, kira-kira seperti itu. Ini loading dulu. Nanti teman-teman bisa pesan berapa, terserah. Ini kalau nggak salah slippage-nya 1% ya, bisa dimasukin nih 1%. Ya coba-cobalah, kalau nggak bisa 1%, 2%. Tapi biasanya maksimum sampai 12% sudah masuk sih. Dicoba dulu dari bawah ya, jangan langsung gede-gede ya. Nanti teman-teman rugi ya. Seperti itu ya teman-teman. Oke teman-teman, cukup jelas ya. Jadi sekali lagi, kalau saya secara pribadi menilai Bumun ini prospek cukup baik, dan nggak ada salahnya juga kita coba beli karena harganya juga sebetulnya udah murah banget. Kalau teman-teman rasa ini belum terlalu murah, ya tunggu aja beberapa saat lagi ya teman-teman. Kalau saya sih udah beli di sini nih, ya di harga berapa nih? Nah ini. Dan saya cicil lagi. Memang saya lagi tunggu lagi turun dikit lagi ini di low ini. Nanti kalau bisa saya tambah lagi di sini muatan lebih besar. Nah, sekali lagi ini untuk invest jangka panjang ya teman-teman, bukan untuk jangka pendek. Tolong digarisbawahi ya. Ini cukup bagus dan kami juga kenal orang-orangnya ya, orang-orang intinya. Teman-teman bisa lihat di sini. Di sini ini ada daftar orang-orangnya, siapa sih developer-developernya. Ini orang-orang kerja semua sampai hari ini tetap bekerja. Oh ya, kemudian kami mau sampaikan juga ini alamat ininya ya teman-teman, alamat media sosialnya. Minta maaf tadi ada yang kelupaan sedikit ya. Alamat media sosial. Nah, ini juga penting teman-teman ikutin nanti ya alamat media sosialnya, biar bisa ke tracking juga mereka ini lagi bikin apa. Nah, ini dia nih para jagoan-jagoannya ya, Pak Rian sebagai CEO-nya, kemudian Pak Adia, Pak Dian, kemudian Pak Happy, Pak Zaki, Pak Dito ya. Nah, seperti itu. Nah, ini dia teman-teman. Jadi ini ada Telegramnya, GitHub, Instagram, Twitter, Facebook, Medium. Teman-teman bisa ikutin semua ya itu ya. Nanti kalau masuk beli token ini tolong dipantau. Kemudian ini coba kita lihat alamat Telegram resminya. Di sini ada beberapa message yang mereka pin ya. Ini ada informasi-informasi penting loh teman-teman. Jadi sekali lagi kalau teman-teman membeli token-token tertentu, tolong usahakan untuk masuk ke grup Telegramnya ya. Grup Telegram yang resmi loh ya, bukan yang cloningan atau yang yang palsu ya, seperti itu. Nah, ini alamatnya ya teman-teman, t.me tadi itu, t.me. Sebentar, saya lihat dulu ya. Ini dia. Nah, t.me _bumun_io ya, kira-kira seperti itu. Itu alamatnya ya, grup Telegram channelnya. Nah, ini teman-teman bisa lihat beberapa message yang di pin ini. Nah, teman-teman, mereka ini lagi land clearing loh di Bekasi. Ini lagi land clearing ini teman-teman di Bekasi. Kan tadi udah dikasih tahu ya, garbage mining. Nah, ini nih lagi sibuk ngurus pilot project site Bekasi untuk pengolahan sampah. Nah, ini nih garbage mining namanya, agar cepat real bisnis menghasilkan dan cepat buyback token Bumun. Nah, gitu ya teman-teman. Kemudian oh iya, besok ada ini ya teman-teman, besok ada meeting ya, Bumi, ada meeting Bumi. Di mana itu? Di sini kami tempat lihat tadi. Ada meeting Bumi ya. Nah, ini pengolahan sampah ya teman-teman. Nah, seperti itu. Kemudian nah ini nih.
Ini lagi land clearing di Bekasi, ini site Bekasi. Nah, kemudian, nah ini nih, ini yang kami bilang tadi, berita 1 ya infonya. Ini besok ini teman-teman. Kemudian ini juga done from Indacoin, our solution can enable your community purchase. Oke, ini tawaran ya dari Indacoin ya. Kemudian, nah ini dia nih yang saya mau sampaikan teman-teman besok nih, 27 Oktober. Selamat malam teman-teman Bumis, semoga sehat selalu ya. Apa kalian lihat ada logo yang sangat familiar di poster acara Bumi Summit tersebut? Nah ini nih teman-teman, saya tunjukin nih. Ini adalah logo token Bumun nih. Artinya event besok ini sponsornya salah satunya Bumun ya. Benar, Bumun menjadi salah satu sponsor dalam Bumi Summit 2021. Semoga dengan aksi nyata ini membuat kepercayaan teman-teman Bumis kepada Bumun semakin meningkat ya. Hal ini juga untuk menandakan kalau Bumun sekarang sudah menjadi bagian dari aset Indonesia yang turut serta dalam misi dan aksi nyata untuk menyelamatkan bumi. Semoga kedepannya Bumun semakin dapat mudah dibeli melalui exchange lokal milik anak bangsa, karena Bumun hadir untuk menyelamatkan bumi sebagai tempat tinggal bagi makhluk lain, termasuk bagi kelestarian alam di bumi pertiwi. See you at the top ya. Oke teman-teman, seperti itu ya. Saya rasa saya sudah cukup lengkap memberikan infonya. Nah teman-teman bisa beli ya, mumpung masih murah. Oke teman-teman, sampai jumpa pada konten berikutnya. Salam sukses untuk teman-teman sekalian. Jangan lupa orang sabar cuannya besar, dan see you at the top.